Halo Sobat Tanya Hukum, kembali lagi di Tanya Hukum. Masih bersama saya Yeliza Umami dan Pak Abdul Hamim Jauzi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ini nih Pak. Ada salah satu kasus yang masuk ke email Tanya Hukum itu. Ada seorang laki-laki, dia punya istri, awalnya punya istri, punya 3 orang anak. Terus kemudian sudah 3 tahun ini istrinya kabur membawa anak-anaknya dan tidak ditemukan lagi nih. Dia udah nyari kemana-mana, dia nggak ketemu. Dan karena sudah cukup lama ya, 3 tahun sudah cukup lama, dia istilahnya kayak sendiri gitu loh. Dan keluarganya juga sudah ada pengen mengenalkan dia dengan wanita lain gitu, tapi kan secara hukum dia masih terikat perkawinan dengan istrinya yang sebelum ini. Terus pertanyaan dari dia tuh, apa sih langkah hukum yang bisa dia lakukan supaya kayak perceraiannya bisa putus apa bagaimana, atau langkah hukum yang bisa dia tempuh untuk menemui anak-anaknya begitu. Baik, jadi begini Mbak Yeliza, ini istri meninggalkan suaminya ya? Iya, kabur gitu. Tidak tahu kemana perginya. Nah, persoalannya di dalam pertanyaan tidak sebutkan nih, kenapa pergi meninggalkan suaminya nih. Nah, alasan perginya itu juga tidak diketahui alasannya apa, tiba-tiba ngilang aja gitu. Nah, tiba-tiba pergi begitu saja ya. Ya, jadi begini, keberadaan seseorang yang tidak diketahui, apalagi ini sudah selama 3 tahun, menurut hemat saya ini bisa menjadi salah satu alasan untuk bercerai, begitu. Kenapa ya, sudah berpisah, tidak saling menghormati, tidak ada interaksi, tidak ada rumah tangga selama 3 tahun. Jadi ya langkah yang terbaik, karena tadi katanya sudah ada yang mau mengenalkan dengan perempuan lain, ya tidak ada cara lain kecuali dengan mengajukan perceraian, mengajukan gugatan perceraian. Karena kalau tidak diajukan gugatan perceraian, maka tidak bisa melakukan pernikahan gitu. Karena masih terikat dalam perkawinan yang sah. Jadi kalau mau menikah, kalau mau menerima tadi lamaran perempuan lain misalnya, begitu, maka harus didahului dengan gugatan perceraian. Nah, lalu di mana gugatan diajukan? Nah, ini keberadaan tidak diketahui, maka diperbolehkan di tempat tinggal terakhir yang diketahui. Tempat terakhir istri diketahui tinggal di mana? Gitu. Tinggal di mana? Nah, berarti tadi di kediaman bersama, berarti kan diajukan di situ. Nah, nanti alamatnya di mana? Ya disebutkan saja di dalam gugatannya bahwa terakhir diketahui bertempat tinggal di alamat bla 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 gitu. Sesuai tempat tinggal bersama waktu sebelum meninggalkan rumah gitu ya. Jadi bisa nanti disampaikan seperti itu. Nanti akan diumumkan, ada panggilan umum namanya, selain ditempelkan di papan pengumuman di pengadilan gitu, juga akan diumumkan di media massa begitu, bisa radio, bisa media cetak begitu. Nah, kalau pengadilan agama seringnya itu medianya radio biasanya, radio, sehingga umumnya biayanya lebih murah, berbeda dengan pengadilan negeri gitu. Dan bahkan di pengadilan negeri tidak cukup hanya 1 kali panggilan umum tadi, iklan ya, diiklankan itulah gitu, bahwa si A diketahui bertempat tinggal di sini, ada gugatan loh di pengadilan ini gitulah, silahkan datang pada tanggal sekian. Jadi untuk memberikan kesempatan barangkali dia membaca, dia mengetahui, mendengar, kemudian ingin mempertahankan hak-haknya gitu, sehingga dia bisa hadir. Dan biasanya dari pendaftaran sampai kemudian sidang pertama itu juga waktunya cukup lama, bisa 90 hari begitu ya. Karena tadi untuk memberikan kesempatan supaya bisa diketahui gitu ya kalau dia dipanggil. Ya, barangkali mau hadir kan begitu. Jadi itu prosesnya. Selebihnya sama saja, gugatan seperti biasa. Kenapa mengajukan identitas para pihak, suami istri, kemudian alasan perceraiannya kenapa, kemudian minta diputus. Nah, itu saja sebenarnya, singkat saja. Jadi tadi penanya kalau mau menikah, kalau menerima lamaran tentu harus putus dulu hubungan perkawinannya. Jadi tidak ada cara lain kecuali mengajukan gugatan perceraian.
Nah, di masyarakat banyak anggapan kalau dia tidak mau tanda tangan bagaimana? Nah, iya, sering tuh. Seringkali kan muncul seperti itu. Jadi gugatan itu tidak perlu persetujuan pihak yang digugat. Pengadilan yang akan memutus bahwa suami istri ini layak diputus bercerai dengan alasan seperti disampaikan dan didukung bukti-bukti dan saksi-saksi. Gitu. Jadi meskipun suami istrinya itu tadi pergi tidak tahu di mana, maka bukan berakhir segalanya. Masih ada harapan, masih ada jalan untuk mengajukan gugatan, dan kemudian tadi katanya sudah ada perempuan lain yang akan melamar, kira-kira begitu kan. Itu saja, Mbak Yeliza. Terus terkait anak bagaimana tuh Pak? Kalau misalkan dia pengen ketemu anaknya? Nah, ini kan persoalan tidak diketahui ada di mana, gitu kan? Ya tidak bisa bertemu dengan anak. Jalan satu-satunya yang mencari tahu sebenarnya di mana keberadaan istrinya dan anak-anaknya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Baik, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan tema-tema yang lebih menarik dan bisa membantu teman-teman semua yang membutuhkan jawaban permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.